Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam, salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di masjid, dari masjid-masjid Allah, dari rumah-rumah Allah, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, yang mana duduknya kita dalam rangka menuntut ilmu agama merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya duduknya kita di sini sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad ada dua, yang pertama jihad dengan pedang yaitu di medan peperangan, yang kedua jihad dengan ilmu, dan kita sedang berjihad dengan ilmu, dan jihad dengan ilmu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Jadi kalau kita bertemu dengan orang kafir, tidak serta-merta kita tebas lehernya, tidak boleh. Tapi kita dahulukan ilmu, kita berikan dahulu dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta yasma'a kalamullah. Jangan engkau bunuh orang kafir tersebut, jangan engkau perangi mereka sampai dia betul-betul telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di sini kita tahu bahwasanya kedudukan berjihad dengan ilmu lebih didahulukan daripada berjihad dengan pedang. Maka oleh karena itu marilah kita terus menuntut ilmu. Inilah jihad kita. Inilah jihad kita. Jihad mana lagi yang harus kita tempuh? Jihad dengan pedang banyak syaratnya. Mungkin kita belum mampu untuk melakukannya, ya. Harus ada satu komando dari kaum muslimin, dari Amirul Mukminin, ya, dan itu belum ada. Ya, jadi kita belum terpenuhi syaratnya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jihadu zirwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi keislaman. Hendaklah kita semua yang ada di sini berniat dalam hati kita untuk berjihad di jalan Allah dan mati syahid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita mati syahid, atau minimal kita ditetapkan sebagai pahala mati syahid. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari adab kepada makhluk. Adab kepada makhluk. Jadi kita mulai dari adab kepada Allah, adab tentang niat, adab kepada jiwa, ya, pada diri. Kemudian kita masuk kepada adab kepada makhluk. Yang pertama adab kepada kedua orang tua, terakhir kemarin kita adab kepada orang kafir. Nah, hari ini, malam hari ini adalah adab terakhir, yaitu al-adab ma'al hayawan, adab kepada hewan. Subhanallah, adab kepada binatang. Ya, agama kita telah mengatur segalanya. Makanya ada seorang kafir, ada seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, apakah semua telah diajarkan dalam agamamu?" Kata Salman, "Semua sudah diajarkan, sampai tata cara buang air pun telah diajarkan dalam agamaku." Ya. Jadi alhamdulillah kita telah memeluk agama Islam, kita harus bangga, kita harus pertahankan. Jangan sampai kita gadaikan agama ini dengan apapun. Andai dunia diberikan di hadapan kita, ditaruh dunia itu di tangan kanan kita, ya, bumi itu di tangan kanan kita, langit itu di tangan kiri kita, jangan pernah kita gadaikan Islam kita. Islam jauh lebih berharga daripada itu. Makanya Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian itu dalam keadaan muslim. Karena Islam itu berharga sekali. Ya, kita mau amalnya banyak, kebaikannya banyak, kepada sesama manusia kita baik, kalau kita belum masuk Islam, bagaikan kita sekolah tapi belum daftar. Saat bagi rapot kita dapat rapot, enggak dapat bagi rapot. Bagaimana lagi kita mau juara? Rapot aja enggak dapat, apalagi juaranya. Itu perumpamaannya. Jadi ketika kita Islam, kita itu daftar. Jadi kita akan nanti dapat, ya, semua yang daftar pasti akan lulus insya Allah.
Ya, lulus kita di sini lulus masuk surga. Ada yang lulus tanpa hisab, tanpa azab, ada yang lulus dengan hisab dan tanpa azab, ada yang lulus dengan diazab terlebih dahulu. Dan kita memohon agar kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi pertahankan keislaman kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adab kepada hewan. Ada beberapa adab kepada hewan di sini. Kurang lebih ada 8 adab kepada hewan, dan orang Islam itu sangat memahami bahwasanya makhluk Allah bukan hanya dia sendiri. Makhluk Allah bukan hanya dia sendiri. Makhluk Allah itu banyak sekali. Ya, bahkan makhluk-makhluk Allah itu semuanya taat, semuanya taat. Tidak dibebankan kecuali dia taat. Contohnya malaikat, ini makhluk Allah. Makhluk Allah yang luar biasa, yang tidak punya keinginan untuk bermaksiat. Beda dengan manusia, diberikan 2 jalan. Ada jalan menuju kebaikan, ada jalan menuju kejelekan. Tinggal kita pilih yang mana akan kita ambil. Fahadainahun najdain, kami berikan kepada manusia itu 2 jalan. Sedangkan malaikat tidak ada pilihan kecuali taat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu taat terhadap apa yang mereka diperintahkan atasnya. Selain malaikat ada makhluk-makhluk yang lain. Contohnya hewan, contohnya tumbuhan. Ini semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk Allah ini semuanya bertasbih. Makhluk Allah ini semuanya bertasbih. Hewan bertasbih, tumbuhan bertasbih, bahkan dinding, batu, pasir, air, laut, matahari, bulan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Ya. Bahkan semuanya berzikir, memenuhi hari-harinya berzikir. Sedangkan kita belum tentu. Maka kita tidak boleh menganggap rendah makhluk Allah yang lain, itu tidak boleh. Ya, kita harus punya adab. Makanya di sini kita belajar adab, ya. Binatang itu kan tidak punya akal, Pak. Binatang itu tidak punya akal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hewan itu untuk berzikir kepada Allah. Namun kita yang tidak tahu bagaimana cara mereka berzikir. Tapi mereka berzikir. Mereka berzikir. Contohnya ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengetahui ya pembicaraan yang dilakukan oleh binatang. Nabi Sulaiman bisa mendengar pembicaraan antara semut. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan burung. Ya, ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan semua binatang itu bertasbih. Mereka punya komunikasinya sendiri. Namun kita yang tidak paham. Ya, kita lihat semut berjajar gitu ya, berjalan seakan-akan mereka berbicara satu dengan yang lain. Dan mereka punya bahasanya yang kita tidak ketahui. Maka kita tidak boleh menganggap remeh makhluk Allah yang lain. Kalau kita melihat ada makhluk Allah yang tersakiti, ya celaka, kita bantu. Kita bantu. Maka kita masuk adab yang pertama. Adab yang pertama adalah memberi makan dan minum apabila hewan atau makhluk Allah tersebut kelaparan atau kehausan. Memberi makan dan memberi minum kalau seandainya makhluk Allah tersebut, hewan tersebut lapar ataupun haus. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, wa fi kulli zati kabidin harra ajrun, wa fi kulli zati kabidin harra ajrun. Setiap yang memiliki bagian dalam tubuh yang basah itu terdapat pahala. Artinya setiap makhluk hidup itu apabila kita berbuat baik kepadanya, kita dapat pahala. Bukankah kita telah membaca kisah seorang penzina? Kita seorang penzina yang melihat anjing menjilat-jilati tanah karena haus. Maka dia turun mengambil air minum, diberikan air minum kepada anjing tersebut. Dengan itu Allah ampuni dia. Dengan itu Allah ampuni dia. Ya, jadi kita tidak boleh meremehkan. Bukankah kita juga telah mendengar kisah seorang wanita yang memiliki kucing. Kemudian dia kurung kucing tersebut di dalam rumahnya. Dia tidak beri makan, tidak beri minum sampai kucing itu mati, yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi ya, masalah dengan hewan ini tidak bisa dianggap sepele. Kalau kita punya peliharaan, hendaklah kita beri makan, hendaklah kita beri minum. Kalau kita tidak sanggup, sudah kita bebaskan aja ke alam bebas, ya, ke alam lepas, atau dikasih ke orang sebagai hadiah. Jangan sampai dia mati, jangan sampai dia mati. Dan ketika kita memiliki hewan peliharaan, disitulah ajang kita mendapatkan pahala. Kita punya kucing, kasih makan kucing, itu pahala.
Ya, kita punya burung, kita kasih makan, kita kasih air minum, itu dapat pahala. Kita punya semut, ada orang semut ya. Semut tidak jadi hewan peliharaan ya. Kita lihat semut, jangan diganggu. Ya, jangan diganggu. Kalau semut yang gigit kita satu, jangan dibakar sarangnya. Kalau gigitnya satu, ya bunuh yang satu itu aja. Ya, jadi kalau ada gigit kaki kita semut satu, ya yang dibunuh yang di kaki kita saja, jangan sarangnya yang kita ganggu. Nah, itu tidak boleh. Ya, yang itu tidak boleh. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, termasuk menyayangi binatang, niscaya dia tidak akan disayangi. Maka kita berlatih untuk menyayangi, termasuk kepada hewan. Dan kita berharap ketika kita mengelus hewan, kita punya ayam, kita punya kucing, kita punya apa lagi Pak? Kita punya kelinci, kita punya burung. Ketika kita memberikan kasih sayang kepada hewan tersebut, kita niatkan agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang memiliki hewan peliharaan, dikutuk terus setiap hari. Kurang ajar ini. Ya, untuk apa dia punya peliharaan kalau dia tiap hari dikutuk ya? Lebih baik dia bebaskan. Kalau dia punya peliharaan, dia sayangi. Salah satu bentuk sayangnya adalah memberikan dia makan dan minum. Ada seseorang yang anak kenal, Masya Allah, sampai dia memberi makanan hewannya pun tidak mau yang basi. Dia punya ayam, itu ngasih makan ayam itu seperti makanan dia, subhanallah. Ya, kalau kita kan punya ayam, makanan sisa ya Pak ya, yang sudah basi-basi kita kasih kan. Kalau ini anak kenal satu orang, ini tidak mau ngasih kecuali makanan yang dia makan. Jadi kalau dia masak nasi, nasinya dibagi. Ah, ini untuk ayam katanya gitu. Subhanallah. Dan ini salah satu bentuk kasih sayang. Kita tanya, kenapa Anda melakukan hal tersebut? Ya, dia kan bertelur, nanti dapat manfaat kitanya. Ya, kenapa kita harus pilih yang jelek? Pilih yang bagus, biar telur yang dihasilkan juga bagus. Subhanallah. Ini betul salah satu kasih sayang. Walaupun tidak harus seperti ini. Kasih makanan sisa pun yang telah kita olah, ya itu juga merupakan kasih sayang. Tapi dia membelikan di atas yang biasa. Demikian juga Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mencintaimu, akan menyayangimu. Ini salah satu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Ini salah satu hadis atau salah satu dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Dan Allah ada di atas langit tidak sama dengan manusia. Ya. Allah ada di langit dengan kemuliaan dan keagungannya sebagaimana sifat Allah, sebagaimana zat Allah. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Begitu juga adanya Allah di atas langit berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ada di atas langit dengan kemuliaan dan keagungannya. Tidak boleh kita rubah-rubah maknanya. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW mengatakan, sayangilah yang ada di bumi, hewan, binatang, terutama manusia, ya, niscaya yang ada di langit yang akan menyayangimu. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua. Yang pertama tadi memberikan makan, Pak ya, dan memberikan minum. Yang kedua adalah menyayangi dan mengasihaninya. Mengasihi dan menyayangi dan mengasihaninya. Rahmatuha wa isfaqu 'alaiha. Menyayangi dan mengasihinya. Jadi lebih khusus lagi. Ada orang kasih makan tapi belum tentu dia menyayangi. Dia lempar-lempar saja kan. Nah, kalau ini menyayangi, betul-betul menyayangi. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama ra'ahum anittakhadhu hayawanan tayran ghordan. Naam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat ya orang bermain dengan burung. Ya, bermain dengan burung. Burungnya dijadikan sasaran panah. Ya, jadi bahan tembakan. Ya. Bukan untuk diburu tapi untuk dijadikan latihan, ya. Maka Nabi SAW pun marah. Kata Nabi Muhammad SAW, la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharadan. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat
orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh menjadi sasaran tembak, artinya untuk latihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat seseorang yang menjadikan hewan itu menjadi latihan sasaran tembak. Tidak boleh. Kalau kita ingin berburu, betul-betul berburu. Jangan jadikan dia sebagai latihan tembak, tidak boleh. Ya, kalau kita mau latihan dengan berburu boleh. Tapi kalau dia dijadikan mainan untuk jadi sasaran, ini tidak boleh. Sama seperti anak kecil. Ya, mungkin Ana juga pernah, Ana lupa, kayaknya pernah juga. Beli burung, ya, burung pipit, kemudian dikasih tali, kemudian ketika dia terbang ditarik gitu ya. Ini zalim, tidak boleh ya. Dahulu kita jahil ya, kita melakukannya, tarik ya. Sekarang setelah kita orang tua tahu, kita jelaskan kepada anak-anak kita. Dia beli burung, dia mainkan, tidak lepaskan saja. Ya, buat apa beli? Ya, kenapa kamu beli kalau pengen dilepas? Ya, tidak usah dimainkan. Karena yang paling asik main burung itu ketika dia terbang ditarik kan, so terbang lagi tarik lagi. Gitu. Seperti kinjang ya. Kinjang apa bahasa Indonesianya? Capung. Capung juga sama. Nangkep capung diikat ekornya kan, dia terbang ditarik lagi kan. Nah, ini juga tidak boleh. Ini sebagai mainan tidak boleh. Kita harus menyayangi. Kita harus menyayangi. Bayangkan kalau itu kita. Ya, kita diperlakukan monster seperti itu, diikat kaki kita, kita lari, ditarik sama monster ya. Bayangkan kan, kita pasti menderita. Cuman kadang-kadang kita lupa memposisikan sesuatu itu di posisinya. Coba kita bayangkan kita jadi burung tersebut, pastilah kita teriak-teriak, oh jangan, aku mau terbang, ditarik lagi, aku mau terbang, ditarik lagi ya. Makanya Nabi SAW marah sekali kepada orang yang menjadikan hewan yang bernyawa menjadi latihan tembak, menjadi latihan tembak. Naam. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man faja'a hadhihi liwaladiha rudda 'alaiha wa waladaha ilaiha. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, beliau melarang membunuh binatang ya dengan cara tidak diberi makan. Jadi kalau kita punya peliharaan kemudian tidak diberi makan, dilarang. Nabi SAW melarangnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan, ya siapa yang telah membuat induk burung ini risau kepada anaknya, ya, kembalikan anaknya kepada ibu burung tersebut. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ada anak burung misalnya masih kecil, tidak bisa makan sendiri, kita ambil. Kalau kita tidak mampu untuk mengasuhnya, balikan kepada ibunya. Daripada dia mati, ibunya risau, ya. Dan ada yang lain ya. Kadang-kadang kita luput juga dari hal tersebut. Jadi kita ngambil induk burung, kita tangkap ya. Ternyata dia ini punya anak. Anaknya ada di atas sarang. Dia nunggu ibunya, dia tidak bisa makan sendiri. Akhirnya anaknya mati di atas sarang. Ini juga kita harus perhatikan. Kita juga harus perhatikan ya. Kadang-kadang kita mengambil hewan yang liar itu, ternyata dia punya anak. Dia pergi itu mencari makanan untuk anaknya. Ketika kita tangkap, ternyata anaknya nunggu belum bisa makan sendiri. Akhirnya anaknya mati karena tidak ada yang memberi makan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Kita memohon kepada Allah ya, dan kita harus banyak beristighfar. Siapa tahu kita tanpa sengaja telah menangkap itu yang menyebabkan anaknya mati. Makanya kita harus banyak beristighfar. Kesalahan kita banyak. Jadi yang kedua adalah hendaklah kita menyayangi dan mengasihani ya hewan-hewan tersebut, baik yang kita pelihara ataupun yang tidak kita pelihara. Andai pun kita harus membunuh. Contohnya kita membunuh cicak. Kita dianjurkan untuk membunuh apa, Pak? Membunuh cicak. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memukulnya dengan satu kali pukulan, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi sekali bunuh langsung mati. Itu kebaikan, Pak. Jadi bagaimana kita berusaha untuk membunuh cicak dengan sekali pukulan ya. Harus latihan, kita harus mencari satu kali pukulan ya. Kalau di pondok bukan membunuh cicak, itu menangkap cicak ya, menangkap cicak. Ada salah satu anak pengurus nangkap cicak. Untuk apa? Untuk kasih makan ikan arwana ya. Ya, artinya kita harus berbuat baik ya. Kalau seandainya kita harus membunuh dengan satu kali pukulan. Dan tidak boleh juga kita memutilasi ya, mutilasi. Misalnya kita nangkap tikus, wah kita mutilasi aja, dia ini yang maling beras ya, mutilasi. Tidak, kita pukul dengan cara yang terbaik. Dan tidak boleh kita mengazab hewan itu dengan cara dibakar. Tidak boleh kita
kita bakar. Jadi anak sampai sekarang bingung gimana cara membunuh tikus kalau kita dapat tikus di perangkap. Ada punya saran enggak? Hah? Diapain? Ditenggelamkan? Dibanting? Oh, sekali banting ya, Masya Allah. Tidak berani anak megangnya, jijik anak megangnya. Itulah akhirnya tidak tahu gimana cara bunuh tikus. Anak beli perangkap yang sekali ceplok mati dia. Yang itu bukan dalam kandang ya. Ini salah satu bentuk kita kebaikan. Ya, kita mengasihaninya. Salah satu bentuk mengasihinya saat kita membunuhnya. Ya, saat kita membunuhnya. Taib. Yang ketiga. Salah satu adab yang ketiga adalah irahatuha inda dzabhiha wa qatliha. Ini yang tadi kita bahas, yaitu membuat binatang itu nyaman saat disembelih atau dibunuh. Membuat nyaman hewan itu saat disembelih atau dibunuh. Bagaimana cara membuat nyaman ketika disembelih? Yang pertama yang kita lakukan adalah menajamkan pisau yang akan kita gunakan. Jangan pakai pisau yang bukan tumpul, kurang tajam. Pisaunya tajam tapi tidak terlalu tajam. Kemarin Idul Adha banyak sekali tersebar video ya. Ada bapak-bapak sudah berumur nyembelih, ternyata pisaunya kurang tajam, jadi lama sekali motong hewan tersebut. Nah ini tidak bikin nyaman. Kalau bisa sekali tempel seret, nah gitu. Tidak tahu tuh bahannya dari apa. Yang sekali tempel langsung lepas sendiri. Ya, anak punya kenalan di Bogor itu, dia punya pisau itu kayak pisau tengkara itu. Sekali tempel langsung robek sendiri. Seret katanya langsung putus semuanya itu. Nah, itu mahal kayaknya itu. Jutaan kayaknya pisaunya. Karena dia sekali nempel langsung itu. Kena tangan aja langsung berdarah. Pegang-pegang begini ya. Langsung berdarah gitu. Saking tajamnya. Nah, ini yang bikin hewan itu nyaman sekali tebas. Yang kedua, saat kita menyembelih, apalagi saat kurban itu, jangan sampai yang lain yang belum disembelih melihat temannya itu dipotong. Ini salah satu saat cara kita membuat binatang itu nyaman. Jangan kita nyembelih di hadapan temannya. Kita pikir dia tidak tahu, hewan juga tidak boleh. Ini adab. Dia lihat temannya itu disembelih, digorok. Ya, makanya kita tutupi. Kemudian yang ketiga, tidak mengulitinya sampai betul-betul mati. Tidak mengulitinya sampai betul-betul mati. Sebagian orang pengen cepat. Ini kita mau bagi daging sebelum zuhur ini ya. Dia masih kejang-kejang langsung dikulitin, tidak boleh ini. Itu tidak bikin nyaman. Ya. Demikian juga langsung memotong habis lehernya sebelum dia mati. Biarkan dulu dia bergerak, biarkan dulu dia menghabiskan darahnya, nyawanya gitu ya. Jangan langsung dikuliti. Ada orang belumlah selesai dia langsung dipotong kepalanya, langsung dipotong kakinya, itu belum selesai. Ini salah satu bentuk tidak adab kepada hewan dan tidak membuat dia nyaman saat disembelih atau dibunuh. Begitupun dibunuh, bagaimana cara membunuhnya? Ya bunuh dengan sekali pukulan saja. Bunuh dengan sekali pukulan. Membunuh ular ya. Kalajengking dan sebagainya boleh dibunuh. Ya, itu termasuk hewan-hewan yang boleh dibunuh, tapi hendaklah ketika kita membunuhnya dengan cara yang terbaik yang dapat kita lakukan. Ya. Kalau bunuh hewan katanya langsung kepukul di kepalanya, pukul sekali pukulan langsung mati. Itu ya, jangan disiksa dulu. Sebagian orang memang ingin menyiksa. Ya, maka ular itu dapat diputar-putar dulu. Wah, gitu. Habis diputar-putar, dipukul-pukul ya. Belum mati diputar-putar lagi suruh berjalan. Ini tidak boleh. Kalau kita memang niat untuk membunuhnya, bunuh. Dan catatan tidak boleh kita melihara ular, karena ular itu tujuannya untuk dibunuh. Kalau dia mendekat kepada kita boleh dibunuh. Maka jangan jadikan peliharaan. Hewan-hewan buas jangan jadikan peliharaan juga, karena dia bukan untuk dipelihara. Ya, bahkan kalau dia mengganggu boleh dibunuh. Makanya banyak orang memelihara hewan-hewan buas, akhirnya hewan buas tersebut memakan dirinya sendiri. Ya. Tidak boleh. Kita pelihara adalah hewan-hewan yang memang biasa untuk kita pelihara. Ya, contohnya kucing, itu boleh, tidak apa-apa melihara kucing. Fa innaha minat tawafin, karena kucing itu selalu berada di dekat kita. Kalau anjing gimana? Tidak boleh kita melihara anjing, kecuali di kebun, jangan di rumah. Di kebun pun untuk menjaga kebun tidak apa-apa. Ya, tidak boleh kita menjadikan peliharaan di rumah. Ya, di kebun tidak apa-apa dia jaga kebun. Ya, jangan sampai babi masuk dan lain sebagainya. Taib. Yang berikutnya,
Nabi SAW bersabda, dalil yang ketiga ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh maka berbaik-baiklah dalam membunuh. Ya. Kalau bunuh hewan kita lewat depan, Pak. Agar dia betul-betul menghabiskan darahnya. Makanya kan kita lihat hewan itu terakhirnya dia kejang, dia keluarkan semua darahnya. Agar semua darahnya keluar sehingga kita makan dagingnya enak. Ya. Karena darah yang keluar itu yang ngocor dari sembelihan tidak boleh kita makan. Kecuali darah yang tertinggal dalam badannya itu boleh. Nah, kalau kita membunuh manusia, iya maksudnya kisos. Kalau kita ingin kisos, maka kita tebas dari belakang. Sehingga sarafnya langsung hilang. Ya, ditebas, langsung lepas kepalanya. Ya, jangan dari depan, karena kalau di depan ini hewan, kita disuruh manusia kejang-kejang dulu, jangan. Langsung ditebas sudah selesai, dia tidak bergerak lagi. Karena saraf-saraf yang ada di lehernya ke kepala, dari otaknya menuju tubuhnya sudah lepas, sudah hilang. Ini kebaikan Islam. Semua orang berpikir bagaimana cara membunuh yang terbaik. Ada yang mengatakan digantung, ada yang mengatakan ditembak. Yang paling bagus adalah dipenggal. Ya, dipenggal. Wah, nggak manusiawi. Memang digantung tidak manusiawi, itu tidak manusiawi juga. Ya, memang disetrum tidak manusiawi, itu tidak manusiawi. Ya, maka namanya menghukum ya seperti itu. Wah, tidak tega ya, makanya jangan membunuh. Kalau membunuh ya dibalas, dibunuh. Ya, makanya ketika kisos itu ditegakkan, semua masyarakat diundang untuk menyaksikan. Agar apa? Ada efek jerah. Jangan kita melakukan kisos misalnya, tapi di Indonesia belum ada ya. Misalnya di Arab, di Saudi, itu dikumpulkan di tempat, di padang, diumumkan akan diterapkan kisos pada hari ini, biasanya hari Jumat. Setelah orang selesai sholat Jumat, dikumpulkan, dipenggal langsung sebagai kisos. Ya, di situ. Jadi ada efek jerahnya. Kenapa dia dipenggal? Karena dia membunuh. Jadi barang siapa yang membunuh akan dibalas dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan hayatud ya ulil albab. Sejatinya pada kisos itu ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Ketika dia dipenggal kepalanya, orang lain lihat. Sehingga kalau orang ingin membunuh, dia pikir 2 kali, bahkan 1000 kali. Untuk apa aku menang sekarang? Ya aku membunuh, tapi akhirnya aku juga dibunuh. Kalau sekarang cuma di penjara, Pak, tidak bikin efek jerah di penjara itu. Orang memenuh, kemudian di penjara seumur hidup misalnya. Datang remisi, ya, keluar juga akhirnya. Bahkan bisa jadi di penjara dia bunuh orang. Tapi kalau dia dikisos, maka orang lain akan ada efek jerah. Maka yakinlah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, syariat agama Allah inilah yang baik. Selain ini tidak ada. Kalau mau baik, contohlah syariat agama Islam. Kalau mau baik, contohlah syariat agama Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Jika kalian menyembelih maka baik-baiklah dalam menyembelih. Wal yurih ahadakum zabihatahu wal yuhidda syafratahu. Hendaklah dia jadikan nyaman hewan itu sebelum disembelih, ya, dan hendaklah dia menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Ya, dibikin nyaman dahulu hewannya, jangan dibikin stres. Alhamdulillah sekarang kalau menyembelih sapi misalnya sudah ada teknik yang mudah untuk menjatuhkan sapi. Itu lebih baik daripada kita ya menyakiti sapinya ya. Tinggal ditarik-tarik langsung jatuh, ini lebih baik. Ya, alhamdulillah ilmu. Ada yang lain itu dia masukkan ke tempat seperti keranda, keluar kepalanya, kemudian dikunci bagian kepalanya, kemudian digulingkan. Nah, itu lebih hebat lagi, tidak pakai ikat-ikatan. Habis disembelih dia kejang-kejanglah sendiri di dalam tempat itu. Ya. Kalau kita bisa bikin di sini bagus juga. Ya. Habis selesai keluarkan, datang yang baru ya. Begitu. Taib. Yang keempat, adab yang keempat. Adamu ta'dzibiha bi ayyi naw'in min anwa'il azab. Tidak menyiksanya dengan segala bentuk siksaan. Tidak menyiksanya dengan segala bentuk siksaan. Contohnya, tidak memberinya makan sampai dia kelaparan, memukulnya, ya, memikulkan beban yang lebih dari kemampuannya, ya, kemudian memotong-motong anggota badannya, ya.
memutilasinya ataupun membakarnya, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengazab hewan tersebut. Andai hewan tersebut, kita banyak sekali melihat, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat-sifat jelek ini. Kambing misalnya. Dulu bapak anak punya kambing. Kambingnya main ke pasar. Kalau kita ke pasar beli kan, kalau kambing ya tidak minta, dia langsung makan aja. Jadi sayur orang habis. Yang punya jualan marah, diambil parang, dibacok, Pak. Kena perutnya, robek perutnya. Gitu. Akhirnya dijahit oleh bapak anak, dijahit itu. Ya. Dijahit, agak sembuh, main lagi dilepas, keluar sendiri dari kandang. Ke tempat itu lagi, dibacok lagi di tempat yang sama, putus semua itu apa? Tempat jahitan itu. Nah, ini tidak boleh. Ini mengazab. Ya. Ya, kalau kita tidak suka kambing itu, ya cari tahu mana orangnya, minta ganti rugi. Ini bayam saya 5 ikat dimakan oleh kambingmu, ya tinggal ganti kan. Kenapa kita harus ya membacok kambing tersebut? Kambing tersebut sebenarnya sudah di briefing, ya. Tapi sayangnya kambingnya tidak paham. Jangan main di pasar, nanti kamu dibacok, pergi tempat lain. Namanya kambing tidak punya akal, ya. Tidak mau dia, tetap mau ke pasar, ya. Itulah. Ya, qadarullah, akhirnya tidak melihara kambing lagi, ya. Ini bentuk siksaan, tidak boleh kita. Ini banyak terjadi. Kucing misalnya. Sering kan kita lihat kucing, kakinya, kepalanya itu kena bacok gara-gara dia maling ikan. Tidak boleh, diusir aja. Kalau dia sekali lagi siram dengan air biar dia pergi, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengazabnya seperti itu, ya. Taib. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin hasabatha hatta matat. Sejatinya ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia tahan di dalam rumahnya sampai dia mati. Fadakhalat fiha an-nar fala hiya at'amaha wa saqatha idza habasatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashatil ard. Dia masuk ke dalam neraka tersebut karena dia tidak memberi makan kucing tersebut, tidak memberi minum kucing tersebut, dan dia juga tidak membebaskan kucing tersebut keluar dari rumahnya sehingga dia mencari makan sendiri di luar rumahnya. Ini diancam. Dia sejatinya tidak mengadab, hanya menahan sehingga dia tidak bisa keluar rumah. Makanya kalau antum mau safar jauh, cek dulu rumah, Pak. Jangan-jangan ada binatang yang ada dalam rumah. Ya, kita safar lama, tiba-tiba kita pulang udah mati. Ya. Ada yang pelihara hewan ini, lovebird. Dia safar lupa. Ya, lovebird-nya ada di rumah. Ya, ketika dia pulang, paruh lovebird itu nempel di pintu kandangnya. Karena dia ingin keluar sampai mati, paruhnya nempel, kondisinya udah kering. Ini tidak boleh. Maka dicek dulu. Kalau kita tidak sanggup bawanya, wah ribet sekali kita bawa lovebird. Kita mau safar 3 bulan ini. Kita kasih makan tidak mungkin juga 3 bulan bertahan. Ya udah, lepaskan atau titip dengan yang lain. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, atau sebelum yang kelima, Nabi SAW bersabda, larangan terhadap mengazab hewan dengan api. Kata Nabi Muhammad SAW, innahu la yanbaghi an yu'adzaba bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh kita mengazab sesuatu dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengazab dengan api. Ada beberapa tahun yang lalu ada anak-anak mengazab tikus. Dia sirami tikus itu dengan bensin, habis disirami dia bakar tikus tersebut. Tikus dalam kondisi punya api tersebut lari masuk rumah warga, kebakaran itu rumah warga gara-gara main tikus tersebut. Ya. Jadi tidak boleh kita mengadab, ya, dengan api. Yang kelima dari adab adalah ibahatu qatlil mu'zi minha kal kalbi al akur wal dhi'bi wal hayya wal akrab wal fa'ar wa ma ila hadza. Bolehnya membunuh hewan-hewan yang mengganggu, bolehnya membunuh hewan-hewan yang mengganggu. Membunuhnya dengan sebaik-baik membunuh, seperti anjing ganas,
ya, serigala, ular, kalajengking, tikus, apalagi lipan, dan yang semua yang berbahaya. Dan ini pun kita membunuhnya kalau dia mendekat ke rumah kita. Kalau dia di tengah hutan jangan dicari, Pak. Ya, saya ingin membunuh kalajengking. Di mana? Di hutan, ya jangan dicari. Ya. Kalau dia masuk rumah kita bunuh, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, khamsun fawasiq. Ada 5 hewan fasik. Ada 5 hewan fawasik, ya. Hewan yang boleh dibunuh. Yuqtalna fil hilli wal harami. Boleh dibunuh baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Kalau di tanah haram kan kita tidak boleh membunuh, tidak boleh metik bunga, tidak boleh membunuh, tidak boleh ngambil burungnya, burung merpati yang banyak itu tidak boleh kita ambil, Pak, karena haram. Nah, tapi 5 hewan ini boleh dibunuh walaupun kita ada di Mekah, walaupun kita ada di Madinah, boleh dibunuh. Yang pertama, al-hayyatu, yaitu ular. Yang kedua al-ghurabu, yang kedua adalah burung gagak. Ya. Al-ghurabu al-abqa, yaitu burung gagak yang belang. Burung gagak yang belang. Yang ketiga al-fa'ratu, yaitu tikus. Yang keempat al-kalbu, yaitu anjing. Yang dimaksud adalah al-kalbul akur, anjing galak, anjing ganas. Yang kelima al-hudayyah, yaitu burung elang Raja Wali, ya, burung elang Raja Wali. Ini boleh dibunuh. Ini tikus, ular, gagak belang, anjing gila, anjing galak, dan hudayyah, yaitu burung elang Raja Wali. Demikian juga bolehnya kita membunuh kalajengking, ya, dan hewan-hewan berbisa lain yang dapat mengganggu kita. Ini boleh, tapi membunuhnya dengan cara yang terbaik. Yang keenam, dari adab kepada hewan, jawazu wasmin na'ami fi adhaniha lil maslahati. Bolehnya kita menindik telinga hewan, baik itu onta, sapi, ya, untuk suatu kebaikan, untuk maslahah. Contohnya untuk penanda, boleh kita tindik, ya. Izruwiya sallallahu alaihi wasallam yasamu biyadihi asyarifa ibilas sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menindik hewan yang sedekah dengan tangannya sendiri. Ini boleh kita menindik, ya, memberikan tanda pada telinganya, ya. Ternyata afan. Yang keenam, bolehnya menindik unta, ya, untuk maslahat. Karena Nabi SAW pernah mendidik unta. Kemudian Syekh menguatkan di sini, tidak boleh kita kiaskan. Kata beliau, hanya untuk unta. Adapun wahiyal ibil wal ghanam wal baqaru. Adapun kambing dan sapi, min sa'iril hayawani fala yajuzu wasmuhu, maka tidak boleh kita tindik, kita potong telinganya, tidak boleh. Afwan, gimana sih? Jawazu wasmin na'ami fi adhaniha lil maslahah. Bolehnya menindik unta. Ya, izruya sallallahu alaihi wasallam yasamu biyadihi asyarifa al-ibila sadaqah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menindik unta sedekah. Amma ghairun na'ami, adapun selain hewan ternak, yaitu selain hewan ternak itu apa aja, Pak? Unta, kambing dan sapi. Selain unta, kambing dan sapi, berarti unta, kambing dan sapi boleh ditindik. Afwan. Jadi unta, kambing dan sapi boleh ditindik. Selain itu maka tidak boleh kita tindik. Min sa'iril hayawani fala yajuzu wasmuhu. Selain unta, kambing dan sapi maka tidak boleh kita tindik walaupun kita ingin memberi tanda. Liqaulihi wa qatra himaran mausaman fi wajhihi. Nabi SAW pernah melihat ada unta yang ditandai pada wajahnya atau ditindik pada bagian wajahnya. La'anallahu man wasama hadza fi wajhihi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang telah memberikan tanda pada wajah keledai ini, yaitu dengan menindiknya atau memberikan goresan pada wajahnya. Tidak boleh. Jadi yang hanya boleh adalah
unta, kambing, dan sapi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi yang keenam tadi adalah bolehnya menindik hewan ternak, baik itu onta, kambing ataupun sapi. Jadi hewan yang boleh ditindik adalah hewan ternak. Adapun selain hewan ternak maka tidak boleh, tidak boleh. Nabi SAW pernah melihat ada seekor keledai yang ditindik di bagian wajahnya. Nabi marah, la'anallahu man wasama hadza fi wajhihi. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat orang yang telah menandai himar ini, keledai ini pada bagian wajahnya. Maka tidak boleh, ya tidak boleh. Tidak boleh bagi kita. Ya ada pilihan lain, mungkin dengan gelang, ya. Mungkin dengan yang lain. Biasanya kalau burung merpati itu ada cincinnya yang dikasih kan, itu boleh. Jangan sampai kita melukai bagian tubuhnya, kecuali pada binatang ternak, hewan, unta, sapi ataupun kambing, maka boleh. Kalau seandainya tidak dibutuhkan, tidak usah. Ya, kalau seandainya tidak dibutuhkan, tidak usah ditindik. Tidak usah ditindik. Nah, karena anak kemarin pernah ketemu juga sama yang punya usaha ini, kita tidak pernah nindik Ustaz, alhamdulillah bisa ditandai, tidak usah pakai ditindik katanya. Baik, kemudian yang ketujuh dari adab kepada hewan ini, termasuk adab kepada hewan adalah memberikan hak-hak Allah pada hewan. Yang dimaksud di sini hewan ternak. Memberikan hak-hak Allah pada hewan, yaitu hewan ternak. Apa hak Allah? Yaitu zakat. Zakat. Hewan apa saja yang dizakati? Yang pertama unta. Itu semua hewan ternak. Unta, yang kedua kambing atau domba, yang ketiga adalah sapi atau kerbau. Maka dia dizakati kalau sudah sampai nisab dan telah lewat haul. Sudah sampai nisab dan telah lewat haul. Jadi adab yang ketujuh adalah memenuhi hak-hak Allah yang ada pada hewan tersebut. Yang terakhir dari adab kepada hewan ini adalah perhiasan, Pak. Hewan ini adalah perhiasan. Maka adab yang ke-8 dan ini adab yang terakhir, jangan sampai hewan-hewan tersebut melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang dibuat indah, Pak. Kita senang dengan hewan-hewan itu. Kita senang dengan banyaknya kambing, banyaknya sapi, banyaknya unta, apalagi kuda. Kita senang sekali banyaknya kuda. Pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam pernah disibukkan karena unta. Disibukkan beliau karena unta, sampai beliau lupa untuk sholat. Ya, dikatakan beliau lupa untuk sholat asar. Akhirnya dia menyesal. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia sembelih semua kudanya. Ya, jangan sampai kuda tersebut melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta termasuk hewan ternak, hewan peliharaan. Kita punya lovebird, wah kita senang dengan lovebird. Ya, sampai azan berkumandang kita lebih asik mendengar suara lovebird. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita punya hewan yang lain, sibuk kita dari lalai kita dari ibadah kepada Allah, ini juga tidak boleh. Bahkan hewan tersebut harusnya mengingatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan ini untuk kita. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin dapat menundukkan hewan-hewan itu. Makanya salah satu doa yang kita baca ketika kita naik kendaraan, dan dulu kendaraan itu unta, keledai ataupun kuda, kita berdoa. Apa doanya? Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita mengakui bahwasanya kalau bukan Allah yang menundukkannya, kita tidak mampu untuk naik kendaraan ini. Termasuk juga ya hewan kita yang sekarang bentuknya yang tidak usah dikasih makan, Pak.
Ini juga jangan sampai menjadikan kita lalai. Ya, kuda besi kita ini jangan sampai menjadikan kita lalai. Karena sebagian orang ada sibuk dia, motornya sudah bagus, dipoles lagi, dipoles lagi, dipoles lagi ya. Tidak apa-apa memolesnya, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah 8 adab yang harusnya kita perhatikan ketika kita berinteraksi atau dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita ya terjatuh dalam dosa ketika kita berhubungan dengan hewan ini. Bahkan seharusnya kita mengambil manfaat dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dari ayam, dari kucing, dari burung, dari apa saja yang ada di sekitar kita. Jangan sampai terbalik kita yang mendapatkan keburukan dari hewan-hewan tersebut. Mungkin ini dapat disampaikan. Ada beberapa hal ini yang Ana koreksi dari pertemuan yang kemarin pekan lalu. Yang pertama, ketika Ana mengatakan adab kepada orang kafir dan Ana mengangkat air minum, Ana bilang ini punya siapa? Karena Ana waktu itu dapat info bahwasanya ini milik non-muslim, Tapi dapat info terakhir ternyata bukan murni punya non-muslim, tapi ada saham orang Islam. Ketika Ana mengangkat air minum tersebut, ya windro waktu itu Ana angkat, bukan berarti Ana jadi jamaah langsung ganti nih Krister lain. Anda tidak mengharamkan itu, tidak boleh. Muamalah dengan non-muslim halal. Nabi SAW pernah berinteraksi dengan orang-orang kafir. Bahkan baju besi Nabi pun tergadai di tengah orang Yahudi. Jadi boleh. Maksud Anda ketika Anda mengangkat air minum tersebut, maksudnya adalah dunia ini Allah berikan untuk orang non-muslim. Ya, yang menguasai dunia ini orang muslim. Kenapa non-muslim? Kenapa? Karena orang non-muslim tidak punya lagi bagian di akhirat. Sedangkan kita, kenapa hidup kita sulit di dunia? Inilah cobaan kita, ini penjara kita. Allah ingin kita mendapatkan kebaikan yang lebih nikmat lagi di akhirat. Karena ketika kita masuk di surga Allah Subhanahu wa taala, semua kejelekan atau pahit, getirnya kehidupan dunia ini lupa. Jadi anak pertegas, jadi bukan anak mengharamkan untuk beli windrow ya, enggak, silahkan beli, apalagi kalau ada orang muslimnya ya beli, enggak apa-apa. Bisa jadi kita memohon kepada Allah biar sahamnya semuanya jadi punya orang muslim, dan bahkan membantu, salah satunya membantu Masjid Anwar Azza ini ya, untuk menyediakan Aldi ini fasilitas rekaman dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ana tidak ada maksud apa-apa untuk menjadikan itu, hanya sepintas langsung hadir ya ada minuman, karena biasanya orang yang menguasai hal ini semuanya non muslim ya. Contoh di Bogor itu semua yang pegang non muslim, dan anak mengajak kita untuk berdikari untuk memajukan usaha sesama kaum muslimin. Kalau seandainya memang punya orang muslim, kita doakan maju, kita konsumsi. Orang kafir saja kita konsumsi, apalagi orang muslim ya kita konsumsi gitu. Paling ini yang ana koreksi dari pertemuan sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah ana mohon ampun. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ini ada pertanyaan, ana baca dulu yang telah masuk. Pertanyaan dari penonton di rumah. Masya Allah, kita ada penonton di rumah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya meninggal 16 hari yang lalu. Sekarang saya masih mengalami kesedihan mendalam dan kekecewaan serta menyalahkan diri sendiri. Apakah sampai doa saya, dan bisakah saya bertemu dengannya kembali? Bagaimana cara menghadapkan ujian ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Ukhti fillah ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan dan kesabaran. Yang pertama, ketika suami kita meninggal atau istri kita meninggal ataupun siapa saja yang meninggal, sejatinya dia tidak hilang dari kita. Sejatinya dia tidak hilang dari kita, tapi dia duluan menuju tempat tujuan. Kan kita kan dalam perjalanan. Ketika dia meninggal, dia duluan sampai di tempat tujuannya. Bagaikan kita janjian mau ke Jakarta. Aldi kita ke Jakarta ya, Pak Herul kita ke Jakarta ya. Yuk sepakat. Tiba-tiba Aldi duluan ke Jakartanya. Awalnya janjian mau naik mobil pribadi, ternyata Aldi dapat rezeki dibayarkan tiket pesawat ya. Sayang kalau tidak dimanfaatkan kan. Maka pergilah dia duluan ke Jakarta. Terus kita sedih, jangan sedih. Bahkan kita senang. Kenapa? Karena Aldi bisa naik pesawat. Itu kan alhamdulillah lebih nyaman lagi, dia lebih cepat nyampainya kan begitu. Jangan kita harus capek, lelah, letih, harus naik mobil, harus turun, naik kapal dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Keluarga kita yang meninggal tidak hilang.
Itu tetap keluarga kita, itu tetap suami kita, itu tetap istri kita, itu tetap anak kita. Cuman dahulu ke tempat yang dituju, yaitu akhirat. Ya, sekarang dia sedang menunggu di dalam kuburnya. Nah, kemudian yang kedua, sedih boleh. Sedih boleh sedih. Kata Nabi Muhammad SAW ketika anaknya meninggal, itu Nabi sedih. Kata Nabi SAW, innal aina la tadma. Air mata ini menetes, tidak bisa ditahan. Kita ini usaha tegar, kuat, tapi ketika ada yang meninggal nangis enggak? Ya menangis juga. Menangis juga, netes dengan sendirinya. Kita tahan-tahan menangis. Ya. Kita ingin ngomong sesuatu, ya menangis tanpa dirasa, menetes sendiri air mata. Jadi menangis boleh, sedih kata Nabi Muhammad SAW, wa innal qalba la yahzan, dan sejatinya hati ini sakit, sedih. Tapi Nabi mengatakan wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak akan berbicara kecuali yang Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman itu. Kalau kita sedih, ucapkan lagi ucapan itu. Sedih, ucapkan lagi. Jangan pernah kita mengatakan betapa cepatnya, seandainya masih muda, belum ini, tidak boleh. Karena semua itu andai itu adalah pintu setan. Kata Nabi SAW, la taqulu law anni fa'altu kadza wa kadza. Jangan engkau katakan andai aku. Fa inna law tuftahu amal syaitan. Karena seandainya itu membuka amalan syaitan. Jadi tidak boleh kita seandainya. Andai kita sedih sudah. Kita pergi, kita sholat, ya kita memohon kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Kita yang hidup yang mendoakan, yang mati sudah tidak bisa beramal lagi, kita yang mendoakannya. Apakah masih bisa berjumpa dan berkumpul dengannya nanti di akhirat? Bisa. Pertama, kita memohonkan ampunan untuknya, semoga dengan itu Allah mengampuninya dan memasukkan ke dalam surga. Yang kedua, kita istiqomah dan kita berharap kita mati dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, sehingga nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat, kita dikumpulkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adninil ladzi jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Jannah Aden, surga Aden yang mereka masuk, dan bapak-bapak mereka dan keluarga mereka masuk bersama di dalam surat Aden tersebut. Jadi bertemu kembali. Istri bertemu dengan suami, suami bertemu bapak ketemu dengan anak, ya kakek bertemu dengan nenek. Ya, istri suami itu ya. Kakek bertemu dengan cucu, ya cucu bertemu dengan nenek, bertemu semua, berkumpul semua. Oh ini paman, ini kakek, ini bibi, semua berkumpul semua di surga Aden tersebut. Syaratnya satu, semuanya masuk surga. Kalau tidak masuk surga ya tidak bisa. Satu di surga, satu di neraka, tidak bisa. Maka jangan sampai pertemuan dan perkumpulan kita di dunia hanya sebatas di dunia. Kalau bisa kita ambil kalimat yang bagus, sehidup sesurga, bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Kita ingin bahagia di akhirat, tidak apa-apa kita di dunia ini tidak terlalu bahagia. Sejatinya orang Islam itu selalu bahagia, walaupun kehidupannya sempit selalu bahagia. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah. Tidak ada yang mendapatkan kebahagiaan kecuali orang yang taat kepada Allah. Jadi masih bisa bertemu. Namun bagi akhwat ada syarat tambahan. Kata Nabi SAW, al-mar'atu ma'a akhiri zawjiha. Seorang wanita itu bersama suami terakhirnya di dunia. Jadi kalau pengen bertemu lagi dengan suami di surga, ya tantangannya besar, tidak usah nikah lagi. Ya. Dan kami pribadi tidak bisa memaksa untuk tidak menikah lagi. Kenapa? Karena beban wanita tidak bisa kalau sendiri. Ya, bahkan dianjurkan untuk menikah lagi. Ya, jangan sampai memberatkan diri sendiri. Tapi kalau memang mampu dan kuat untuk tidak menikah lagi, tafadhal. Tafadhal, ya. Tidak menikah lagi silahkan. Tapi ya ini Anda juga tidak menganjurkan, tidak bisa juga memaksakan, tergantung masing-masing ke pribadi. Kalau memang tidak kuat, jangan cemplungkan diri kita kepada dosa dan maksiat. Kalau memang tidak kuat, ya menikahlah. Jadi ini salah satu hal, ya. Adapun menyalahkan diri sendiri, kekecewaan, ini tidak menambah kebaikan sama sekali. Kita menyesal, kecewa, ini tidak menambah apa-apa. Kalau kita menyesal, kecewa, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak ampunan kepada yang telah meninggal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Padahal ada pertanyaan. Ya, Ustaz, izin bertanya. Tetangganya itu melarang anjing. Nah, anjingnya galak. Tadi Ustaz jelaskan bahwa anjing yang galak boleh dibunuh. Iya. Nah, adalah
tukang gojek, Ya. berapa kali kan pesan gojek dia. Iya. Ada satu gojek itu kesel, ditabraknya anjing itu. Mati. Mati. Nah, dia cerita kan, katanya tukang gojek itu nabrak anjing. Ngapa? Karena anjing yang gugup. Dia tidak tahu, dia kan cuma jago. Nah, itu kan Ustaz hukumnya kan. Yang pertama kan kita tidak boleh melihara anjing di rumah. Iya. Kalau kita melihara anjing, orang apa? Orang Cina itu yang melihara, non muslim. Oh, non muslim. Orang Cina juga banyak muslim antum. Iya. Orang non muslim ya. Jadi apa namanya? Kalau yang pertama tidak boleh melihara. Kalau dia melihara kemudian dia komentar seperti itu, ya kita bilangi aja anjingnya galak, dididik dulu biar tidak galak bilang. Kayak gitu. Gitu aja. Tidak usah di apa namanya? Ya benar yang dilakukannya, kalau diganggu ya salah sendiri. Kita diganggu boleh kita ya membunuh ya. Boleh kita membunuh, apalagi anjing galak. Ya, wallahu alam bisawab. Ini dulu ada pertanyaan ini dulu. Ustaz, bagaimana dengan membunuh segerombolan semut dengan kapur beracun di mana semut tersebut menyerang toples gula? Wah. Masya Allah. Jadi yang kita lindungi gulanya. Yang kita lindungi gulanya. Kalau semutnya yang datang ya berarti itu udah takdirnya semut. Jadi yang kita lindungi toples gulanya. Kecuali yang kita taburi kapur tersebut sarangnya, itu yang tidak boleh. Jadi kalau yang kita lingkari misalnya kaki-kaki meja, kaki-kaki lemari, tidak apa-apa. Andai pun semutnya naik dan mati, ya, memang itulah. Ya, tidak apa-apa, insya Allah. Yang tidak boleh itu sarangnya yang kita ganggu. Sarangnya kita bakar, sarangnya kita taburi semut, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sarangnya ada dalam rumah, kita buang saja. Tidak usah dibunuh, dibuang saja. Ya, dibuang saja. Misalnya dia bersarang, dia di dekat kamar mandi, tinggal disapu, dibuang. Tinggal sapu dibuang. Tidak perlu harus dibakar, tidak usah. Wallahu a'lam bishawab. Fadol Ahrami. Iya. Ikan juga awalnya bebas di sungai dan di laut. Jadi tidak apa-apa, boleh. Nabi SAW pernah menegur, pernah menyapa, bukan menegur, menyapa seorang anak kecil yang punya peliharaan burung. Hadisnya terkenal. Ya, dikisahkan bahwasanya Imam Syafi'i mendapatkan 1000 faedah dari hadis ini. Yaitu, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, lagi apa sih Nughair? Nughair itu adalah nama burung. Di sini kata para ulama, bolehnya kita memelihara burung, tidak apa-apa. Asalkan kita kasih makan, kasih minum, kita sayangi, tidak zolimi, tidak azab dia, boleh. Tapi kan hukum asalnya di alam bebas, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, ikan juga di alam bebas, antum pelihara masuk akuarium, ya. Tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, fadal. Gimana kalau hukumnya uang hasil penjualan sejenis kucing yang gua gimana hukumnya? Kata Nabi Muhammad SAW, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Nabi SAW mengatakan, kalau Allah telah mengharamkan sesuatu, artinya sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk dimakan, ya, maka Allah pun mengharamkan harganya. Kucing itu haram untuk dimakan, maka haram juga jual belinya. Kucing dia haram untuk dimakan. Boleh tidak makan kucing? Tidak boleh. Ya, nasi kucing hanya nama, bukan nasi lauk kucing. Tidak, hanya nama saja. Jadi tidak boleh kita menjual kucing. Jadi gimana, kucingnya bagus, ya mau gimana lagi? Hanya bisa hadiah. Begitu juga anjing. Anjing gimana? Mau hadiahkan anjing untuk kebun harus bayar, ya tidak bisa gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada juga mengatakan, Ustaz, kalau anjingnya sudah terlatih gimana? Ya upah melatihnya sajalah diganti gitu kan. Wallahu a'lam bishawab, Anda tidak tahu. Tapi hadisnya begitu. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah kalau telah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga jual belinya. Allah haramkan juga harganya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fadhol, Pak. Untuk hewan ternak bisa membeli tanda jadi jumlahnya banyak. Bukan ditindik, tapi cuma bersifat masif. Iya. Terus kalau dia kerbau masuk ke bagian
Iya, masya Allah. Jadi kalau pakai besi panas Pak ya, wallahu a'lam mana apa itu termasuk yang dilarang atau enggak, anda enggak tahu. Kalau kurban itu termasuk aib enggak? Kalau termasuk aib, aibnya enggak berpengaruh kayaknya Pak. Aibnya enggak berpengaruh. Jadi boleh saja. Adapun hukum kita memberikan stempel pakai besi panas, anda enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang dimaksudkan di sini hanya menindik. Kalau pakai besi panas enggak tahu. Tapi kalau untuk kurban insya Allah boleh. Tidak termasuk aib lah itu. Tidak termasuk aib. Aib yang dimasukkan buta yang jelas butanya. Kemudian apa lagi Pak? Iya, yang apa? Juling, yang juling mata jelas julingnya. Apa namanya, kakinya patah dan lain sebagainya. Yang memang benar-benar jelas. Ya, sakit yang jelas sakitnya. Adapun dia sakit tapi tidak jelas sakitnya masih boleh untuk kurban. Begitupun cap, insya Allah itu tidak termasuk aib. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hukum ngecapnya anda tidak tahu. Silakan Pak. Yang nyamuk disemprot, nyamuk Ya, disemprot dengan baikon, ya. Tidak apa-apa Pak. boleh. Boleh. Pakai, ya bukan hanya baygon, pakai apa aja boleh. Baik dia racun nyamuk semprot, mau pakai yang dibakar boleh, tidak apa-apa. Karena dia mengganggu, mengganggu. Andai dia menggigit kita, kita pukul, tidak apa-apa. Ya, kita bunuh, kita pencet, tidak apa-apa. Ya, sampai berdarah-darah Ustaz, ya tidak apa-apa. Darah antum juga, tidak apa-apa Pak, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, ada lagi? Fadal. Kalau kucing kan tak boleh. Dan kalau burung yang kayak murai batu itu kan harganya puluhan juta, gimana? Murai batu boleh dimakan enggak? Boleh, ya sudah boleh. Boleh. Ya. Karena ada hewan yang tidak boleh dimakan. Dari burung itu ada hewan tidak boleh dimakan. Elang tidak boleh dimakan. Ya. Yang boleh dimakan boleh dijual. 30 juta itu. Boleh. Tapi itu semua musiman aja, habis itu hilang dia. Ikan kan, ikan lohan. Dulu juta-jutaan, sekarang puluhan ribu cuman ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Mana? Apa tuh? Yang pelihara menyapu semut tadi Ustaz. Iya. Itu kalau disapu ada beberapa semut yang mati. Enggak apa-apa. Iya. Itu, enggak apa-apa. Iya, karena antum niatnya kan bukan membunuh dia, ngusir dia jangan sampai di rumah, enggak apa-apa. Fadol Pak. Nah, itu raket itu kan pakai listrik. Listrik itu api bukan Pak? Kalau Bapak itu bilang api berarti enggak boleh. Kalau Bapak bilang listrik itu api maka enggak boleh. Gitu. Tapi Anda enggak tahu listrik api bukan? Menimbulkan api. Efeknya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Merusak sangkar madu. Untuk dipanen. Boleh Pak. Untuk dipanen boleh. Tapi kalau untuk merusak, hanya merusak tidak boleh. Bapak ambil sarangnya untuk dipanen boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari perut lebah itu obat. Yang ini boleh kita panen. Oh, madu bersanad berarti Bapak nih. Masya Allah. Ada lagi? Fadol, Pak Khairul dulu. Akan kita melihara misalkan ayam, kita kasih makan, kita pelihara lah. Jadi orang anak kecil, ayam kecil itu kan ada. Mana kita kasih makan, ada mati saja. Mau menimbulkan dosa juga. Enggak, insya Allah. Kalau kita sudah beri makan, sudah beri minum, kita udah asuh dalam tanda kutip dengan pengasuhan yang baik, kemudian dia mati, kita katakan qadarallahu ma syaa fa'al. Enggak berdosa insya Allah. Karena memang itulah sifat makhluk hidup itu ada matinya. Jangankan hewan Pak, ya, keluarga kita aja sudah diurus, sudah dikasih makan. Ya. Kalau Allah sudah ambil nyawanya meninggal juga. Jadi yang jadi berdosa kalau kita menelantarkan, nggak dimasih makan, nggak kasih minum, dijemur di tengah terik matahari, mati dia itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Fadl. Hewan aduan itu gimana? Hewan aduan, ya itu tadi kita mengatakan nggak boleh mengazabnya. Kalau diadu, Maksudnya kita pelihara tapi bukan mengadunya, tapi orang beli. Nah, itu. kalau antum tahu dia mengadu, nggak usah dijual sama dia. Ya otomatis orang beli itu ya pasti mau beli untuk itu gitu.
Iya, kalau antum tahu untuk itu enggak usah. Gitu. Jadi ada kisah, ada kerabat juga punya itu ayam aduan itu. Ayam aduan, ya. Jadi, wah ini ayamnya bagus nih, besar. Ana bilang begitu kan, gitu kan. Mau Ana bilang kan dikasih. Enak ini kalau disembeli, langsung marah dia. Disembeli, jangan disembeli katanya gitu. Ya kalau ayam dikasih anak ya anak sembeli karena anak pelihara ayam tujuannya untuk ambil telurnya, untuk dikonsumsi dagingnya. Ayamnya besar berarti dagingnya banyak. Anak tidak peduli dia pandai berkelahi atau enggak, anak tidak tahu. Ya, anak juga tidak pernah ngasihnya jamu, anak juga minum jamu jarang kan itu. Banyak orang itu ayam dikasih jamu, dia tidak pernah minum jamu. Ayam dikasih telur, dia tidak minum telur. Ini salah Pak. Ya, mengadu ayam tidak boleh, apalagi mengadunya untuk perjudian, haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijsun min amalis syaitan. Judi itu adalah suatu yang kotor dan merupakan amalan setan. Ya, jadi tidak boleh. Kalau kita tahu dia gunakan untuk berjudi, untuk mengadu ayam, ya tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi tadi? Fadol. Kalau kategori tinggi tadi kan di kuping, kalau di tempat lain boleh nggak? Contohnya di mana, Pak? Terbawah kadang-kadang. Di hidung. Iya, boleh insyaallah. Insyaallah. Kecuali hanya khusus di hewan ternak. Khusus di hewan ternak. Sapi, unta, kambing. Ayam jangan, Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan kita masuk ke adab yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.